Hari ini kita mau unboxing paket lagi dari subscriber. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang muslim. Oke, jadi barusan datang paketan ya, Asus ROG Phone 5 kiriman dari subscriber. Jadi Asus ROG Phone 5 ini punya masalah di LCD dan speakernya. Buat teman-teman yang baru bergabung, aku ngucapin selamat datang ya di channel iGadget. Jadi iGadget sendiri adalah tempat servis gadget yang kita fokusnya di seri flagship dan seri gaming phone. Tapi jangan khawatir, kita juga terima servis HP merek apapun selagi kita bisa kerjain dan partnya ada. Dan seperti biasa, HP ini kiriman dari luar Bali. Makasih banget yang udah percayain gadgetnya di kita, dan sekarang langsung aja kita eksekusi. Pertama, bakal kita bongkar dulu HP-nya untuk dilakukan pengecekan di bagian hardware. Dan di sini setelah kita buka HP-nya, kita bakal cek dulu apakah kondisinya masih hidup atau enggak. Nah, di sini jadi saya udah colokin ke charger. Dan ternyata di sini untuk layarnya sendiri mati, tapi logo indikator lampunya nyala ya di atas. Di sini LCD-nya nggak ada respon sama sekali, tapi LED indikatornya nyala. Dan di sini untuk logo ROG belakangnya juga nyala ya. Berarti di sini memang ada kendala di bagian LCD-nya. Dan setelah ini kita bakal bongkar HP-nya. Jadi buat teman-teman yang mau servis gadget di kita yang di Bali ataupun di luar Bali, kalian bisa dapat gratis konsultasi ya via WA, kalian bisa chat atau telepon. Atau kalian juga bisa dapat gratis pengecekan mesin dan software untuk yang ada di Bali. Alamat kita di Jalan Pulau Roti nomor 8, Pedungan, Denpasar Selatan. Dan buat teman-teman yang dari luar Bali, teman-teman bisa konsultasi dulu dan konfirmasi via WA. Nanti kita bakal kasih estimasi perkiraan biaya servisnya. Setelah itu teman-teman bisa kirim gadgetnya, dan setelah datang paketnya langsung kita unboxing kayak gini, langsung kita cek. Dan setelah pengecekan selesai, kita konfirmasi kembali untuk biaya fix servisnya dan lama dari waktu pengerjaan servisnya. Ketika sudah ada kesepakatan, kita bakal kerjain, dan setelah HP-nya sudah selesai kita servis, kita konfirmasi kembali, kemudian teman-teman bisa lunasin biaya servisnya atau lunasin sisa yang kurang. Jadi untuk beberapa tipe kita juga ada sistem DP ya, untuk pre-order dari partnya. Semisal partnya itu memang stoknya tipis atau susah dicari. Jadi setelah pelunasan biaya servisnya, nanti kita bakal kirim balik gadgetnya ke tempat asal teman-teman. Nah, tapi kalau servisnya kita cancel atau gagal atau ada kendala di luar perkiraan, teman-teman nggak akan kena biaya ya. Jadi hanya kena biaya untuk pengiriman gadget teman-teman ke tempat asalnya. Untuk kendala yang kita hadapi itu biasanya di ketersediaan part yang susah. Jadi ada beberapa HP yang memang udah langka, udah nggak produksi lagi spare partnya. Dan yang kedua itu kendalanya ada di HP bekas garapan dari counter lain. Ini mohon maaf sebelumnya. Jadi yang kondisi mesinnya itu udah acak-acakan ya. Jadi kalau HP-nya belum pernah dibongkar atau belum pernah digarap di tempat lain, potensi untuk sembuhnya, potensi untuk hidup kembali HP-nya semisal HP-nya mati itu lebih tinggi teman-teman. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kita bisa enak untuk analisa mesinnya jika ada yang bermasalah. Ini contoh kasusnya. Kalau ada bekas garapan counter lain, semisal yang rusak ada di bagian prosesornya, di bagian CPU,
mau nggak mau kita harus analisa total semuanya, karena kita nggak tahu bagian mana yang udah dikerjain sama counter yang lain, jadi begitu ya. Terus kemudian semisal yang rusak di bagian speaker, dari counter lain sudah diganti speakernya tapi tetap mati, ternyata mesinnya yang garap gitu. Jadinya ketika kita cek kendalanya di speaker tetapi yang dikerjakan di bagian mesin, otomatis kita harus analisa total semuanya, dan itu makan waktu lebih lama lagi, dan kalau kita buru-buru ngerjainnya itu bakal bikin potensi penyakit baru di HP-nya. Jadi untuk analisa pertama jauh lebih panjang, kedua potensi untuk hidup HP-nya, potensi untuk sembuh HP-nya itu jadi berkurang. Jadi itu teman-teman, itu kendala yang sering kita hadapi, dan itu termasuk resiko juga buat kita sebagai teknisi. Dan untuk garansi ya, jadi teman-teman yang udah servis di kita nggak perlu khawatir terkait garansi. Garansi itu pasti ada untuk gadget yang selesai servisnya, karena part yang kita pakai itu berkualitas. Kita nggak kasih part yang abal-abal, semua partnya udah kita cek dulu. Jadi untuk garansi udah pasti ada, dan garansinya panjang, dan garansinya pasti bisa diklaim. Selain HP gaming seperti Asus ROG Phone Series, Razer Phone, Xiaomi Black Shark, kita juga menerima servis Android flagship series seperti Samsung Flip Series, Fold Series, S Series, Note Series, kemudian ada Huawei P Series, Xiaomi Mi Series, dan untuk Apple kita juga terima iPhone ya, iPhone, iPad kita juga terima. Yang lagi rame untuk di iPhone sekarang di bagian LCD, mungkin buat teman-teman yang punya iPhone 13 series, 14 series yang punya masalah di bagian LCD, kayak LCD-nya green screen atau flickering, teman-teman juga bisa bawa ke iGadget Service. Dan memang mayoritas servisan kita itu dari luar Bali semua. Aku mengucapin terima kasih juga buat teman-teman yang udah percayain gadgetnya ke iGadget. Kita dapat servisan dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, kemudian bahkan Papua juga ada. Padahal banyak banget di luar sana yang bisa ngerjain itu, tapi teman-teman lebih percaya ke iGadget. Kita ucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman. Dan ini udah kita kerjain HP-nya, sekarang kita mau coba rakit kembali HP-nya. Dan kita lihat di sini LCD-nya udah normal kembali. Untuk bagian speakernya mungkin setelah ini kita mau cek setidaknya LCD-nya udah hidup biar kita bisa cek
fitur-fitur yang lain termasuk speakernya, karena untuk di Asus ROG Phone 5 ini itu punya 2 speaker di atas dan di bawah. Dan mungkin segini dulu buat videonya karena saya masih ada banyak banget garawan di belakang. Untuk abang yang punya HP ini segera kita update, segera kita kabari untuk perkembangan HP-nya. Dan mungkin segini dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka bisa komen juga di bawah, kalau ada yang mau ditanyain boleh di-share videonya, dan jangan lupa subscribe buat support channel iGadget, dan sampai ketemu di video selanjutnya.